Udah sampai solar itu sampai 9 prototype. Sampai kita 3 kali ganti molding. Jadi benar-benar segitunya sampai. Berapa lama tuh Mas di situ? Setengah kali. Setahun setengah. Sampai benar-benar udah bisa di ready Iya, sell. dan kita pakai material Pebax. Itu material yang umum digunakan sama sepatu super internasional. Dan alhamdulillah banget sih hasilnya memuaskan. Halo, salam semangat. Selamat datang di Molari Podcast. Mari obrolin olahraga lagi. Kali ini kita akan kedatangan narasumber. Kalau sebelumnya, di episode sebelumnya kita udah kedatangan seorang coach, ada nutrisionis juga, ada atlet juga. Sekarang ini adalah sports brand, salah satu sports brand lokal. Langsung saja kita sambut Mas Yuda Ortus 8. Halo semuanya. Tangan dulu dong. Halo Mas. Apa kabar nih Mas? Baik. Alhamdulillah ya. Lagi sibuk banget nih kayak ini. Soalnya kemarin seharusnya kan kita jadwal nih kan, cuman jadi diundur. Sibuk sih tiap hari sih. Karena kan ya banyak hal sih. Banyak banget yang diurusin. Oke. Ini pengen tahu dulu nih Mas. Awal mula Ortus aja sekilas aja sih Mas. Maksudnya dari awal berdiri sampai sekarang ini kan udah lumayan terkenal nih di kalangan runners khususnya kan ya. Iya, jadi Ortus sebenarnya kalau diceritain banyak banget sih, maksudnya banyak banget, cuman lebih ke semangat kita kali ya. Iya. Jadi orang-orang di balik Ortus itu sebenarnya bukan orang baru nih. Jadi kita tuh udah cukup lama lah di bidang alas kaki, gitu. So ilmunya udah ada, gitu. Nah, yang jadi pertanyaan sebenarnya bukan bikin sepatu, bikin brandnya, gitu. Jadi kita membuat sebuah merek yang affordable. Gua nggak mau dibilang ini barang murah. Tapi affordable, tapi kualitasnya tuh bagus banget gitu. Kira-kira possible nggak sih gitu. Dan dengan semangat itu akhirnya ya terbentuklah Ortus 8 gitu. Kita setup harga, setup material, semuanya Ortus 8 semuanya serba diperhitungkan sehingga output produknya tuh bisa dipercaya oleh masyarakat. Jadi semangatnya dari situ sih. Jadi pengen bikin produk yang affordable yang bisa dinikmati semua masyarakat Indonesia. Tentu dengan kualitas yang bagus banget gitu. Iya. Berarti kan sekarang ini kan sports brand lokal kan udah menjamur banget nih Mas. Ada ya banyak banget miles gitu kan. Nah, ini gimana nih strateginya nih awal mula Ortus nih untuk nyaingin mereka ini nih gitu. Kalau gue prinsipnya di Ortus itu kita kalau balapan tuh ngeliatnya ke depan sih. Pasti. Karena kita nggak nengok ke belakang. Karena kita berprinsip kita harus jadi nomor 1. Pasti. Ya bukannya sombong atau gimana sih. Tapi memang menanamkan semangat itu di manajemen ya. Kita punya tim bahwa ya race gitu, kita balapan, kita nggak nganggap enteng semuanya. Walaupun kita mulai duluan, katakan di dunia lari ya atau di dunia sepatu kita mulai duluan. Bukan yang duluan sih, maksudnya cukup duluan lah untuk brand sekarang bermunculan. Ya gue anggap semuanya kompetitor berat, jadi kita nggak anggap enteng. Ya kita balapan, ya gue lihat ke depan ada kesempatan apapun kita ambil gitu. Jadi karena kita udah yakin sih sama kita punya tim. Jadi kita yakin, yang penting niat kita tadi menyiapkan produk yang bagus. Jadi ya udah, kalau kompetitor itu sebagai ya apa ya bumbu-bumbu persaingan aja sih. Intinya kan semua kembali ke kita punya tim juga. Gimana kita nanggepinnya gitu sih. Ya sih kayak banyak strategi juga kan ya. Banyak, kalau strategi banyak banget. Pasti nggak bisa gue sharing di sini. Iya kan, digital segala macam. Banyak banget. Makanya kembali ke tim kita juga. Karena gimana? Nah kalau dari lini produknya nih Mas, kan ya mungkin sebagian tahu Ortus ini kan kebanyakan running ya, karena entry level pun banyak yang pakai sepatu Ortus kan, karena tadi harganya affordable, desainnya bagus segala macam. Ada nggak lini produk lain yang bisa jadi icon juga di Ortus gitu, dalam arti selain sepatu running nih gitu. Sebenarnya menarik. Jadi Ortus itu pada awal berdiri itu justru kita terkenalnya itu di futsal dan football. Bahkan banyak yang menduga Ortus bukannya sepatu futsal ya. Gitu. Banyak yang nge-twistnya gitu. Jadi memang kita pelajari market running ini, lari dan futsal football tuh agak berbeda nih. Betul. Gitu. Dulunya berbeda, sekarang udah mulai blending. Jadi kita futsal football, kita buat itu bagus banget. Kita bisa dalam waktu 4 tahun kita udah bisa jadi market leader untuk local brand. Kita bisa sure itu dengan data. Terus lihat, tadi gue bilang Ortus itu ingin menjadi brand yang stay relevan dengan kondisi yang ada. Relevan itu banyak hal, dari produknya, dari harganya, dari marketingnya. Nah,
akhirnya kita futsal football kita udah bisa dibilang udah cukup settle nih. Oke lah, kita tinggal mengembangkan. Futsal football sendiri kita udah banyak dipakai orang juga, gandeng juga sama atlet-atlet. Oh iya, kita ada atlet tim nasional ada, di professional football ada, dan semua menariknya di futsal dan football Ortus, di football terutama. Semua range harga Ortus dari harga 300.000 sampai dengan 1 jutanya Ortus itu semua bisa dipakai pemain profesional. Jadi di Ortus itu tidak ada anggapan sepatu murah nggak bisa dipakai pro, enggak. Di sepatu murah masuknya entry level gitu. Betul. Bahkan di awal kemunculan Ortus itu pemain Bali United waktu itu si Fadil Sausu menjadi MVP Liga itu dengan sepatu Ortus yang harga 350.000. Jadi di situ membuat orang-orang anak SSB yang gue punya uang cuma 400.000, 300.000. Dulu mana pede, gue mana pede pakai sepatu 300.000 bisa main perform. Nah sekarang ada buktinya. Itu MVP. Atlet kan ya? Iya itu MVP pakai sepatu di bawah 500.000 bisa menjadi MVP, bisa mencetak skor-skor di gol-gol yang indah. Itu yang membuat Ortus menjadi brand trusted banget. Artinya itu sejarah banget. Satu-satunya brand yang berani punya produk waktu itu harga 300.000 pemain profesional bisa pakai dan melalu lalang di Liga 1 waktu itu. Artinya dari range dari harga 300.000 sampai 1 juta itu kualitasnya sama semua. Iya. Rasanya tuh ibarat kalau mobil ya semua harus lajunya sama. Gak ada beda-beda gitu. Jadi itu makanya tadi misi kita kayak gitu. Kita membuat produk yang semua orang bisa pakai gitu. Jadi lu nggak sama lu punya uang berapa gitu. Nah, muncullah akhirnya running. Nah, running itu kebetulan kita punya CEO juga suka lari. Jadi beberapa orang di kantor suka lari juga. Gue di dunia lari ya sama, nggak ngerti siapa gitu segala macam, nggak kenal Super Bowl segala macam, nggak tahu. Dan kebetulan juga udah support Super Bowl. Betul. Dan emang rezeki ya, salah satu rezeki kita ketemu ekosistem yang pas tadi dunia lari, ketemu sama tim-tim Super Bowl, jadi banyak ngebantu kita juga. Ya di lari sih, lari memang menjadi sesuatu yang menarik banget saat ini di produk terutama. Ya udah bagus. Nah, Rani nih lari di produk lari ini kita benar-benar breakdown. Mau bener-bener dari nol. Karena gini, bikin sepatu futsal football yang which is kita udah jago banget. Betul. Bikin sepatu lari itu sama kayak tukang koki nasi Padang suruh bikin kue. Beda banget ya. Beda banget. Sama-sama masak. Sama-sama masak. Sama-sama pakai kompor. Sama-sama sama sepatu. Cuman ilmunya beda. Gitu. Jadi menarik banget itu di sepatu lari. Tapi ada nggak perbedaan dari misalnya nih gue mau lari, mulai lari. Gue mau lari yang 10K kira-kira. Dari lu Mas yang rekomendasi cocoknya sepatu apa nih bilang itu, atau dari 5K dulu cocoknya sepatu apa nih, karena kan tadi lu bilang range-nya banyak nih dari harga 300.000 sampai bahkan ada yang 2 juta nih gitu kan. Sekarang produk running Ortus itu paling murah di 599.000. Kan tadi gue bilang setelah kita serius di dunia lari dan ya atau orang bilang paling serius nih Ortus segala macam ya. Kalau menurut gue ya emang kita serius banget. Kita paling murah itu di 600.000 saat ini. Jadi sepatu non karbon kita itu semua bisa dipakai sebenarnya dari 5 kilo sampai dengan 21 kilo, bahkan kalau mereka bisa aja sebenarnya. Cuman kalau gue jadi kita ada Hyperglide, Hyperfuse, Hyperblast, ada Hyperdrive, ada Hypersonic, Solar, ada 6. Mungkin gue kalau nggak ada diagram bingung juga gue jelasinnya. Jadi Ortus itu satu-satunya brand yang diagram produknya jelas. Untuk kebutuhannya jelas. Outsole ini khusus untuk ini, outsole ini khusus untuk ini. Jadi apa kebutuhannya kita ada semua. Katakan, Mas, banyak pertanyaan. Saya pelari pemula nih. Paling banyak gue tuh itu pelari pemula. Memang sih dari 100% pelari Indonesia berapa sih yang serius kencang banget? Gitu kan. Rata-rata cuma fun run. Ya fun run, tapi sekarang udah nggak fun lagi. Bukan nggak fun lagi, dalam arti mulai serius. Gitu. Makanya kita mau provide produk yang bagus. Kita ada Hyperglide, ada Hyperfuse. Gini. Katakan saya baru pemula Mas, lari saya pelan atau berat badan saya masih lebih, pakai Hyperblast. Itu yang lagi viral banget. Itu viral banget Mas. Gue ada cerita dikit nih. Teman gue kan waktu itu sempat nanya ya, Di, tolong dong cariin Hyperblast 2.0. Gue susah banget nih nyarinya. Sepatu gaib. Iya, sepatu gaib. Bahkan ada yang dijual di marketplace itu harganya lebih harga. Iya. Itu salah satu indikator keberhasilan produk itu ya. Kalau udah digoreng berarti berhasil. Dicari-carinya Mas. Makanya gue heran juga. Masa sih nggak ada, gue cek kan di. Oh iya bener. Itu kalau gue buka DM gue ya, itu ada beberapa follower tuh bilang niat jualan nggak sih? Gitu. Jadi barang itu mau pakai account itu akun beneran gue diomelin. Jadi itu, jadi Hyperblast itu karena kenapa laku banget ya sih? Ini salah satu produk paling fenomenal sebenarnya. Dia itu memang bisa menjawab semua kebutuhan.
lo recover. Tadi sebenarnya Hyperblaze itu peruntukan untuk recovery, untuk slow. Dia memiliki cushion yang bagus untuk daily trainer, all round dia bagus banget. Long run juga oke. Long run oke. Cuman buat speed mungkin nggak rekomend karena dia memang khusus recovery. Dia punya tingkat softness yang enak berarti banget. Lebih ke durability. Betul, lebih softnya. Landingnya jadi lu aman buat pelantar, aman buat calf, aman buat dengkul gitu. Jadi itu cocok banget buat everyone, tuh cocok banget. Itu salah satu sepatu yang semua atlet gua, semua orang coba oke. Mungkin kalau gue boleh sebut si Dr. Tirta fans sama teman sama sepatu ini. Gue pernah lihat reviewnya juga tuh di YouTube. Dia mau lari dari Jogja ke Pantelis pakai ini. Infonya sih kayak gitu. Terus oke Mas, gue udah agak mendingan nih. Gue kayaknya badan gue udah oke, badan gue itu. Gue mau agak speed nih. Pace-nya mungkin gue mau ke 5, mau ke 5 kecil nih Mas, tapi jangan karbon dulu deh. Pakai Hyperglide. Pakai Hyperglide. Jadi buat lari 10 kilo. Itu bedanya Mas sama Hyperblaze? Lebih ke matematika, bukan matematika sih, hitungan heel-nya, total drop-nya. Jadi di sepatu running ini kita menemukan bahwa hitung-hitungan. Jadi outsole itu kan bukan sekedar looks ya. Iya. Itu kalau dibelah itu ada hitungannya tuh. Jadi dari ujung sampai ujung itu mau berapa mili dropnya, berapa mili ukurannya, itu ada ukurannya. Kalau ukuran peraturan itu belakang itu nggak boleh lebih dari 40 mm. Nggak boleh lebih dari situ. Ya, makanya solar kita kasih di 39 mm. Itu tahunya dari standar atau standar dunia World Athletic Federation gitu. Jadi ada standarnya. Sama paling rekomendasi dari atlet gitu. Iya, dan karakter orang lari juga gitu. Iya, jadi kayak tadi gue bilang bikin sepatu lari susah banget. Berarti lu riset dulu nih sebelumnya. Oh iya, riset jauh-jauh hari sama atlet segala macam. Iya, makanya kita pokoknya sepersen kita sih di tim development juga. Kita memang orang lama sepatu, cuma kita nggak mau sotoy lah ya, nggak mau sok tahu, nggak mau ngejar look gitu. Nggak mau asal jual. Ya sebenarnya jual sepatu itu sama kayak makanan sih. Jadi lu ada yang makannya kelihatannya enak, tapi rasanya nggak enak. Ya makanan juga intinya apa sih? Intinya di lidah, bukan di mata gitu kan. Lu kalau looksnya cuma kayak katakan makanan rumah, ya looksnya nggak ditata, tapi kalau enak makan. Dimakan. Nah, makanya apalagi di lari ya gitu. Kaki orang beda-beda, kondisi trek orang beda-beda. Orang lari waktunya beda-beda, ada yang 2 jam, ada yang itu kan. Berarti gimana caranya sepatu ini bisa memprovide orang lari nyaman selama 2 jam. Kan ada juga orang maraton 4 jam. Ya nggak salah juga kalau dia nggak ngejar podium kok gitu kan. Tapi gimana kita bisa memprovide mereka? Bisa memprovide orang yang lari maraton 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam. Kita bisa provide itu semua sepatunya. Jadi dia di sepatu running outfit kita rasanya dulu. Terus kita juga ada Hyperdrive. Hyperdrive itu sangat tipis. Jadi dia itu khusus untuk interval, gitu. Itu laku banget tuh waktu lagi penerimaan tes polisi yang tentara gitu, yang lari speed tuh 12 menit tuh. Nah itu jadi laku banget tuh. Buat sprint, buat sprint gitu, buat sprint. Jadi Ortus itu punya diagram produk yang komplit. Lo butuh apa kita semua ada, gitu. Bahkan nanti kita kejutan lagi, kita juga akan menambah 2 line up baru. Mungkin nanti di November sih akan keluar. So itu akan jadi big news sih menurut gue. Seperti solar kemarin. Kita kan solar itu kan juga akhirnya keluar di bulan tahun lalu kan, dia sama Mandigo. Makanya kemarin pas saat mau bikin super shoes, siapa nih yang nyobain? Kan gini ya, kita kalau nyobain makanan enak, kita orang amatir enak mah enak aja. Enaknya gimana? Ya enak gitu. Orang awam lidah. Iya, kalau kurang apa gitu. Nah, kayak kan kalau beda sama chef, garamnya kurang apa. Jadi kita butuh orang yang sangat sensitif kakinya terhadap produk. Akhirnya kita kontrak sama Andi Wibowo. First project. Jadi saya bilang ke Mas Andi, Mas, lu waktu sama Mas Andi Wibowo tuh ngeri juga tuh bro. Gue cuma bisa pakai Nike, dia bilang. Ya memang bener. Dia bahkan sama brand-brand luar tuh dia menolak karena emang dia cocok hanya Nike dan Fly, buset gue bilang. Itu udah beyond banget ya. Udah paling ya udah gini nih Mas. Gimana kalau bikin sepatu sampai kaki Mas Andi enak gitu. Ya ini menarik. Jadi sama Mas Andi Wibowo itu bukan hanya kontrak yang orang-orang ketahui lah. Kita bikin lu pakai enggak. Tapi dia bikin semuanya sekedar brand ambassador. Betul, enggak. Benar. Iya, makanya jadi Mas Andi itu jatuhnya kalau di kita lebih ke technical engineer juga gitu. Jadi athlete engineer-nya Mas Andi Wibowo, ada beberapa lagi lainnya. Kebetulan solar Mas Andi Wibowo yang develop waktu itu sama tim kita. Udah sampai solar itu sampai 9 prototype. Sampai kita 3 kali ganti molding. Jadi benar-benar segitunya sampai berapa lama tuh Mas risetnya?
setengah kali. Setahun setengah. Sampai benar-benar udah bisa di ready to sell. Dan kita pakai material Pebax, itu material yang umum digunakan sama sepatu super internasional. Dan alhamdulillah banget sih hasilnya memuaskan. Kita juga sepatunya juga size 42 itu kita di bawah 200 gram, 198 gram. Itu di international brand pun susah dapat itu. Itu susah banget. Tapi barangnya nggak gaib kan? Barangnya yang putih oranye gaib. Putih oranye nggak habis, udah nggak ada. Dulu kan jual 2.200.000. Itu banyak juga yang ya biasalah kalau brand lokal kemahalan pasti overpriced nih apa segala macam, mahal banget beli itu. Justru ya emang harusnya segitu, kalau nggak bakal bisa. Sebenarnya sih ada gini, Solar itu ya sepatu ini sebenarnya ada satu hal yang menarik juga. Jadi mungkin kalau teman-teman melihat super shoes hanya bisa dinikmati orang-orang kota kali ya. Betul. Dan sekarang di kota aja lu nyari yang sepatu mahal aja rebutan susah. Iya. Gimana dengan atlet daerah? Satu sepatu berapa super shoes luar negeri? 4 juta, 5 juta. Atlet daerah gimana? Bisa provide nggak? Ada yang provide nggak? Mereka malah lari dengan sepatu seadanya. Kan enggak. Nah, jadi Solar ini menjadi jawaban anak-anak yang memang pengen niat lari atlet, tapi katakan uang sakunya terbatas, Solar ini menjadi jawaban. Gitu. Dan bahkan sekarang, tadi kan gue pikir menjadi alternatif ya. Tapi sekarang ternyata Solar itu udah jadi beberapa orang yang nge-switch dari international brand ke Solar lumayan banyak juga. Ya buktinya gue jual harga 2 jutaan, habis-habis aja. Iya. Gitu dicari orang. Gitu. Jadi ya so far sih gitu sih bro. Jadi benar-benar menarik banget. Sandi Wibowo juga kali. Iya benar. Dan itu Solar satu-satunya brand Indonesia produk lokal yang sudah tersertifikasi di World Athletic Federation. Oh iya. Jadi kalau lu buka website itu World Athletic Federation itu ada tuh Solar by siapa? PT Vitalova Athletic gitu. Dan jadi kalau orang naik podium nih kejuaraan internasional itu legit juaranya karena sepatunya udah berlicense, sertifikasi lah. Itu, jadi itu sih yang menarik. Oke. Berarti Solar emang sekarang lagi gencar banget nih dipasarin nih. Oh iya, Solar nanti Solar tahun depan lebih. Oh lebih. Ada berarti 2.0-nya ada nih? Masih 1.2. Cuman banyak upgrade sih. Oh banyak banget upgrade. Terus banyak banget upgrade dan lebih bouncy. Lebih bouncy. Secara sertifikasi ada perubahan. Oke, lebih signifikan lah perubahannya nanti. Oh, iya. Pasti itu. Oke, selain sepatu running nih mas, gue denger ada sepatu trail runner juga. Iya. Ini menarik juga nih karena kan trail runner juga sekarang mulai banyak lah event-eventnya kan. Betul. Juga ada di Bali segala macam, ada di Medan juga gitu kan. Nah ini dari Ortus sendiri gimana mas untuk? Ya banyak sih memang tadi tuh banyak sih di komen-komen kapan sepatu trailnya. Bahkan ada anak trail yang merasa nggak diperhatikan nih mau Ortus nggak dibikin sepatu trailnya. Akhirnya sama nih trail ini mainan baru juga nih. Betul. Wah kita jangan sotoy juga deh di sini nih, kita harus benar-benar pelajarin. Akhirnya kita kerjasama dengan Vibram, salah satu supplier outsole outdoor terkenal di dunia. Dan kita akhirnya kerjasama dengan dia. Vibram itu yang mensuplai outsole untuk outsole trail run. Udah dicoba segala macam dan memang kenapa sih Vibram? Kenapa nggak bikin rubbernya di Indonesia aja? Nah tadi ini salah satu ilmu juga nih. Jadi gue juga baru tahu ternyata tuh rubber di sepatu itu hitungannya beda-beda lagi, kimianya beda. Jadi hitungan apa ya namanya ya abrasinya tuh beda. Jadi kalau abrasi si Vibram ini kuat banget. Bahkan nanti kalau mungkin orang pakainya ekstrim ya bisa jadi outsole masih awet, uppernya habis kalah. Saking awetnya, saking kuatnya. Terus kemarin juga ada di tes trial itu kalau lari terus disuruh berhenti, suruh ngesot gitu di pasir, itu berhenti sepatunya. Bener-bener susah, nggak slip tuh. Bener. Jadi kalau kita pegang mungkin kayak sama-sama aja, cuma kalau udah dirasain sama pelari beneran yang suka trail itu beda. Kita dicoba juga sama beberapa pelari trail run, yang memang pelari trail sebelum rilis tahun lalu udah dicoba. Jadi setahun sebelumnya udah dicoba dulu gitu dan outsole oke, enak. Tinggal bulan depan rilis nih. Bulan depan rilis saya nih. Bentar lagi. Tungguin aja nanti di Instagram. Tungguin aja pokoknya sih trail running salah satu yang akan kita garap serius banget juga nanti ya. Gitu. Trail running. Kalau sisi lain lagi mas, ada mas? Kita juga casual juga mungkin. Menarik. Jadi gini, ada dua hal yang saat ini yang dua kategori yang mungkin akan dikembangkan lagi sama Ortus. Satu kategori apparel. Oke. Apparel kita lagi mendevelop material khusus untuk untuk jersey. Jadi dia ringan, breathable,
dan pasti harganya juga menarik gitu. Jadi di sisi jersey, apparel itu kita lagi kembangin. Terus yang kedua sisi walking shoes. Kita punya kategori namanya walking shoes. Walking shoes itu apa sih? Itu sebenarnya outsole sepatu running, cuman uppernya kita buat seperti sneakers. Kita kasih kulit, kita kasih sweat, segala macam. Jadi pada dasarnya sepatu running itu kan sepatu paling nyaman. Betul. Buat kerja, buat jalan udah paling nyaman gitu. Bahkan beberapa temen gue dan sempat viral juga di Twitter waktu itu, ada salah satu pelaku dia suka itulah pejalan kaki ya, ngajak orang untuk jalan kaki gitu, biar sehat, pakai kendaraan umum. Dan dia beli satu artikel kita namanya Bristol. Kemudian di review dan dia surprise banget dengan harga setengah dari brand luar. Dia pakai jam tuh di atas 20.000 langkah. Itu juga enggak kaki enak gitu. Dia pakai buat nambah itu enak gitu. Kemarin juga itu di review sama lupa saya di YouTuber juga dia di gadget, dia bandingin yang pakai kacamata. Iya benar-benar. Gue juga gadget review. Gadget review. Itu gue nggak bayar ya, gue nggak tahu juga. Menarik juga. Maksudnya gue bangga juga itu bro. Maksudnya ada orang mau pakai produk kita dan produk kita bisa memprovide kebutuhan dia. Gitu. Dan dia kan surprise banget nih, harga segini nggak ngerasain pegel sama sekali. Ya iya. Soalnya outsole Hyperblast. Yes. Ya orang lari 40 kilo aja nggak pegel. Gak apa-apa ya. Iya, pakai jalan. Nyaman banget. Iya gitu. Sepatu lari udah, casual udah. Basket mas nggak dibikin. Waduh. Gue juga nunggu setelah kalau sepatu basket. Gue pun basicnya main basket. Sama gue basicnya main basket. Gue selalu pertanyaan kapan buat, katanya ntar gue running lebih melenting lagi. Soalnya kita juga target kita untuk Ortus ini kan permintaan dari luar negeri ternyata banyak juga. Nah kemarin kan ada beberapa reviewer internasional, global reviewer lah ya, di Running Shoes World, Run Shoe Bible, itu dia ada permintaan untuk mereview kita punya solar sepatu. Dan to be honest juga kan mereka tuh nggak bisa diintervensi. Benar dia bilang ya kalau sepatu yang menarik dia nggak bakal review, nggak bakal dinaikin. Dibanding lu malah kena bully lah ibaratnya kalau enak gitu kan. Gue nggak apa-apa, gue hit aja gitu kan. Memang ada beberapa poin tambahan, cuman surprisingly dengan harga segitu rasanya itu sama dengan sepatu juta-jutaan gitu dia bilang. Dan positif banget responnya. Dan semenjak dari itu juga banyak market internasional pengen import kita punya running shoes gitu. Saat ini sih yang gede permintaan dari Jepang, ada Australia, Singapura, Malaysia apalagi. Jadi secara quantity mungkin kita akan fokus ke secara global market juga sih. Jadi global market juga menjadi perhatian kita gitu. Baik dari nggak hanya running sih, usaha football juga untuk masuk sana. Berarti udah mulai pemasaran ke luar negeri juga kan? Udah. Kemarin beberapa pelari kayaknya juga udah kita kasih trial gitu sih. Iya. Terus apalagi nih Mas, kira-kira pada saat pemasaran ke luar negeri gitu yang dilakukan apa aja nih? Misalkan gandeng para atlet atau kolaborasi sponsorin klub gitu. Kalau katakan di Malaysia lah ya. Malaysia tuh waktu sudah udah take off banget lah, udah jualan banget itu. Pertama memang gue mengendorse atau produknya siap dulu gitu. Jangan juga kita masuk ke negara orang produknya nggak siap gitu. Jadi kita masuk ke Malaysia, kita endorse satu pemain besar Malaysia, Faisal Halim tuh, yang baru banget ini kena kasus siram air keras tuh. Itu atlet gue tuh si Faisal Halim. Ya, atlet besar Malaysia, pemain juga bagus. Bahkan kemarin di AFC dia dapat best goal. Nanti gue produk Ortus. Jadi setelah itu jualannya di mana, gitu, channel bisnisnya gimana, terus pricing pointnya gimana. Berarti masih di sekitaran ASEAN. Masih sekitaran ASEAN, tapi ya nggak menutup kemungkinan sih untuk lebih. Intinya sih pintunya udah kebuka semua. Tinggal dari Ortusnya kita harus menyikapinya dengan perencanaan yang matang sih. Gitu. Kalau Rusia udah masuk. Rusia udah. Kebetulan ada satu perusahaan yang emang bawa kita ke sana, yang dia emang importirnya gitu. Jadi dan dia sih surprise di sana ternyata. Itu gimana komentar orang-orang sana, Mas? Ya seneng banget lah. Dapat harga sepatu gitu, harganya murah. Iya sih. Rusia itu kan lagi kita perang kan, embargo kan. Jadi brand-brand Eropa sama US masih mahal, dibatasi. Akhirnya ya menarik banget gitu. Peluang juga sebetulnya buat peluang gitu. Banyak. Nah, ini untuk Mas Yuda sebagai brand manager Ortus nih kan, gimana pandangan Mas Yuda untuk menyikapi brand-brand yang sport brand lokal yang sekarang ini Mas?
sebenarnya bagus sih ya. Bisa bersaing juga lah seenggaknya di nasional walaupun internasional. Iya, belajar menguasai di dalam dulu deh maksud gua. Maksudnya dalam arti kalau masukannya ya mungkin buat brand-brand lain juga atau teman-teman yang lagi mulai brand lokal juga, fokus ke produk dulu. Gitu, fokus produk dulu. Yakinin dulu produknya memang bisa bersaing gitu. Sama jangan harga terlalu murah ya. Soalnya gue pernah lihat kutipan lu di podcastnya Top Score. Iya benar. Ya gue sih jangan terlalu murah kata gitu. Emang gue iya bener. Gini loh. Gimana mau bersaing kalau harganya murah? Gitu. Gue tuh kan udah kerja cukup lama. Gue nggak pernah kerja di brand luar sih. Gue selalu kerja gue dua kali megang brand lokal. Memang yang paling miris adalah di Indonesia ini brand lokal tuh nggak boleh mahal. Gitu. Gue mau satu-satunya brand lokal yang harga 2 juta dan laku baru 100. Iya. Itu foto sports ya. Jadi cari aja ada nggak yang jual 2.200.000? Rata-rata sih. Solar itu udah berapa ya? Berarti 7.000, 8.000-an pasang kali, andal 10.000 pasang. 2.200.000 loh. Iya. Gue bilang, makanya gue selalu orang juga gimana brand lokal mahal amat sepatu lu brand. Kalau orang awam paling dengan gue beli brandnya. Mendingan kan pasti kan ya. Cuma kita ya go ahead aja gitu. Pede kan dengan kualitas. Tadi gue bilang kalau sama produk lu bisa dan orang yakin nggak usah malu. Gitu. Dan itu gue merasa bangga juga sih. Maksudnya gue bangga juga sama orang yang beli sih. Jadi dalam arti dia mau break the barrier ya. Kayak orang tuh biarin aja lokal. Gue bisa podium bisa enak kenapa enggak gitu. Ya mungkin kan anggapan orang kan anomali juga, murah dibilang kemurahan, mahal dibilang overprice. Iya gitu betul, makanya kita jangan bilang overprice juga. Dan berarti kita juga jangan malu jangan bilang overprice selama produknya benar-benar siap. Gitu. Gue serius, gue kadang bangga juga sih sama orang-orang yang mau pakai brand lokal gitu ya. Apalagi solar 2 juta gitu, dia mau willing keluar uang 2 juta untuk beli produk lokal dan dia pakai race. Dia percayakan sebagai sepatu race. Itu gue bangga banget sih sama orang-orang itu. Bahwa mereka tuh yakin dan mereka mau gitu membantu brand lokal untuk ya dipercaya. Dengan mereka pakai tuh orang-orang pada percaya gitu. Bahkan gue lihat beberapa kali orang-orang yang notabene punya duit nih. Ya, dia bisa beli apapun lah maksud gue. Dia bisa beli sepatu 10 juta juga bisa beli. Cuman akhirnya beli sepatu solar gitu. Jadi, kenapa pakai gitu kan? Ya enak. Jadi tapi enak. Gue bahkan personal best gitu. Why not gitu. Jadi gitu sih. Jadi ya di yang brand lokal tuh tekanannya banyak bro. Ya banyak tekanannya. Jadi kita harus teman-teman punya brand lokal ya tekanannya pressure gede gitu ya. Dalam arti kita sering juga dipandang sebelah mata brand lokal bahwa apa bisa apa sih. Bahkan beberapa kali gue sedikit curhat. Beberapa kali pitching jersey untuk ke event. Tapi kalahnya brand internasional juga gitu kan. Pas gue sampai samain bagusan gua aja sih. Cuma gara-gara gua Indonesia gitu. Iya. Jadi banyak juga dari pelaku-pelaku industri sekitaran kita juga banyak juga yang masih malu mungkin atau juga gue menyindir juga kurang percaya diri. Kurang percaya dengan brand lokal gitu kan. Kita udah segala macam akhirnya pilih merek luar negeri gitu. Pas dibandingin bahannya bagusan gua. Jahitan bagusan gue. Gitu. Bahkan baju Super Bowl yang kemarin itu kan bagus banget tuh. Iya, itu banyak banget sampai sekarang masih banyak banget. Itu banyak banget. Makanya gue bilang ya dari situ abis itu kalau nggak salah gue dapat penghargaan tuh dari tuh best apparel. Ya kalau dibandingin bagusan gue jauh banget. Makanya gue bilang nih baju Super Bowl kemarin. Makanya semenjak dari Super Bowl kemarin tuh banyak tuh undangan pitching. Cuman ya juga selalu kalah dengan brand luar. Gue ngerti. Kayak gue juga sekarang. Padahal kalau kita pandang pandemi ya kemarin itu cukup mengesankan untuk brand lokal bahwa di mana pabrik-pabrik tutup, pabrik kita alhamdulillah masih beroperasi dan di situ masih banyak orang-orang yang bisa bekerja, masih banyak orang yang bisa cari makan dari brand lokal karena brand lokal waktu itu kan cukup bergairah kan, bukan gue doang lah, maksudnya kita lihat kayak merek-merek sepatu lain lifestyle jalan tuh waktu pandemi kan rame, itu yang menghidupkan ekonomi kita, gitu. Jadi gue sih ujaran gue untuk teman-teman juga. Ya trust lah brand lokal. Lu cobain aja dulu. Gitu. Nggak kalah kok. Gitu. Tuh support brand lokal. Sorry. Terlalu bersemangat banget nih kayaknya untuk hari ini. Iya harus support lah. Harus support. Oke Mas, kita mau masuk segmen nih namanya segmen mau bahas. Mau bahas ini kita bahas tentang artikel-artikel tentang Ortus Aid di artikelnya Tribun KG Media. Oke langsung aja nih ada artikel tentang
dari Bola Sport, luncurkan Hyperblast Hope Ortus 8 bawa pesan khusus untuk pelari Indonesia. Nah, ini yang tadi kita bahas nih sama Mas Andi Wibowo. Nah, ini gimana Mas? Tanggapannya Mas? Maksudnya apa nih? Jadi gini, kebetulan Mas Andi kan seorang triathlon. Dia berenang, dia berlari, dia bersepeda gitu. Dan kebetulan Mas Andi di Bali. Jadi gue ngobrol sama Mas Andi waktu itu. Jadi kebetulan dia lari tuh di Telaga Sarangan tuh. Itu tuh ada kayak tempat sampah gitu, bro. Awal gua meeting tes solar di situ, tuh gunung sampahnya masih ya kayak tumpukan lah. Sampai terakhir setahun itu udah jadi gunung sampah. Jadi itu jadi masalah yang serius maksudnya gitu. Ya udah Mas, kita bikin sepatu yuk. Temanya kita ajakan. Mungkin gue juga nggak, temanya ajakan sih, bahwa ngingetin aja bahwa alam itu kan menyediakan semuanya buat kita. Ya udara, ya apalagi udara, air, semuanya jalan dan semua sediain. Jadi at least kita juga Mas Andi, saya bilang kita juga nggak mau bikin campaign yang gede-gedean gimana kok. Kita kasih message aja, sekecil apapun yang lo lakukan untuk jaga lingkungan, buang sampah atau mengurangi emisi segala macam, mulai dari hal-hal kecil. Lebih kayak gitu. Kebetulan Hyperblast kan lagi gokil banget. Hype banget. Kita aplikasikan di Hyperblast, jadi ya message-nya cepet nyampe gitu. Iya. Ya, selain beli, orang juga sih message-nya sampai. Lah ya, betul. Itu sih. Next-nya ada, ini Solar rilis warna baru, Pistachio Orange dan Peach Aqua. Nah, jadi kan awal tuh Solar itu warna putih orange. Itu warnanya special edition-nya Mas Andi Wibowo. Cuma kan ada orang yang ada juga kan orang Mas warna lain gitu. Ya udah kita keluarkan warna ini. Peach dan Pistachio. Ini laris juga Mas, udah gaib belum? Yang Pistachio kayak bakalan gaib sih. Next. Nah, ini ini tadi ngomongin kita dengan Oso Vibram. Jadi kayak di Indonesia tuh yang pakai Oso Vibram ada beberapa sih. Ada beberapa brand gue lihat pakai Oso Vibram, cuman yang truly for performance kayaknya baru Ortus sama Athlete lagi lupa gue. Iter Eger atau apa gitu. Yang bener-bener, tapi kan gue bakalan ngejar ini untuk race ya. Bukan untuk naik gunung. Bukan untuk menginjak kerikil coffee shop, bukan. Jadi bener-bener untuk dihantem-hantemin, bener-bener untuk ekstrim. Jadi ini kondisi cuaca ini hanya permulaan sih. Ini hanya permulaan waktu saya di trail. Kedepannya gue akan bikin yang bener-bener ekstrim banget sih. Dalam arti memang ekstrim itu ya emang untuk pro runners gitu. Tahan banting banget. Next. Lakukan inovasi Ortus 8 hasilkan karya sepatu Back to School Edition. Nah, ini yang sepatu casual. Betul, ini sih lebih ke hitam putih sih anak sekolah juga. Ini tadi yang lo bahas bukan Mas? Yang soalnya yang walking shoes. Iya, kalau ini belum nggak spesifik walking shoes, ini lebih ke regular. Cuman tiket harganya juga terjangkau. Karena kan Back to School, Back to School. Jadi mereka juga nggak bisa expect yang harga gimana juga. Jadi semua anak-anak sekolah di Indonesia, saya harap sih bisa dapetin produk yang bagus dengan harga yang sangat bagus. Betul. Gitu. Oke, next. Oh, udah habis. Oke. Sudahi segmen mau bahas tadi. Lanjut kita nih Mas, ada segmen terakhir nih, penutup dari Mas Yuda nih. Ya. Kira-kira ada nggak nih pesan-pesan buat brand-brand lokal atau runners atau atlet-atlet lainnya lah untuk yang mau pakai memilih sepatu ya, wearable-nya atau apa? Jadi gini, untuk teman-teman pelari atau yang baru mulai lari, ya, sekarang kan pelari nggak bisa dibilang olahraga murah ya. Jadi kalau teman-teman olahraga fashion, di CFD tuh fashion. Ya makanya gue bilang tadi, coba berani pakai brand lokal, terutama Ortus 8, karena kita udah provide segala macamnya dari head to toe, kita punya semua. Untuk teman-teman yang mau race mungkin gue nggak punya super shoes, gue ada. Gue habis race nih kaki gue pegel, gue butuh sepatu recovery, beli brand lokal, ada international brand agak mahal, ada Hyperblast gitu. Atau gue mau daily training nih, sepatu karbon mau gue simpen, ada Hyperdrive, ada Hyperglide, ada Hyperviews, itu bisa pakai itu. Atau gue maunya pas race biar culture, gue harus pakai international brand, tapi latihannya pakai Solar. Boleh juga. Solar menjadikan opsi untuk latihan. Tapi race-nya dia pakai brand internasional supaya mungkin fotonya keren atau gimana. Ya boleh aja. Podium, itu banyak juga kejadian. Jadi dia untuk latihan daily-nya pakai Solar. Super shoes, race-nya dia pakai brand luar. Itu nggak apa-apa juga. Jadi untuk teman yang mau mulai lari nggak usah bingung nyari produk sih gitu. Jadi kalau di Ortus 8 untuk lari kita udah bisa provide semuanya. Semua lini lah, dari entry level, profesional, segala macam atlet. Dan itu semua sudah
walaupun entry level tapi memang raceable banget. Bisa dipakai race, bisa dipakai professional use gitu. Jadi ya soalnya saya nggak usah bingung lagi sih untuk teman-teman yang mau race atau mau mulai lari untuk cari produk sepatu lari, ya percayain aja sama Ortus gitu. Percayain aja sama Ortus, brand lokal. Support brand lokal. Oke, kita sudahi dulu episode kali ini untuk Molari Podcast. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.